Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Oke, di video gue kali ini gue mau kasih setting wajib nih buat Poco C40. Video unboxingnya kemarin udah tayang ya, kalian tonton aja di channel gue. Di situ gue ngebahas first impression gue dari mulai gimana handphonenya, prosesornya gimana, sensornya apa aja, Antutu score-nya berapa. Nah, sekarang gue mau kasih setting wajib pengguna Poco C40. Nah, ini ya Poco C40. Desainnya itu mirip-mirip kayak desainnya Poco M3 kalau kalian masih inget, yang dirilis tahun lalu tuh, awal-awal tahun 2021 ya. Model-model kulit jeruk kayak gini teksturnya nggak meninggalkan sidik jari ya. Tapi sayangnya ini untuk fingerprintnya masih ada di belakang kayak handphone jadul. Kalau Poco M3 waktu itu kan ada di sensor tombol power on off ya untuk sidik jarinya ya. Nah, sekarang gue mau kasih tips setting wajib biar nggak lemot-lemot amat handphone kalian. Karena ini yang gue punya kebetulan RAM-nya cuman yang 3 GB aja, internalnya 32 GB. Tapi nggak tahu ya kalau yang RAM-nya 4 GB seperti apa. Ya paling yang nggak beda jauh lah ya, harusnya begitu. Oke, langsung aja yang pertama itu kalian wajib menambahkan yang namanya memori RAM lewat internal storage. Nah, caranya gampang. Kalian buka ke settingan, lalu kalian pilih aja scroll ke setelan tambahan. Ini ya, setelan tambahan. Terus kalian ada pilihannya di sini penambahan memori. Oke, kalian klik aja. Nah, di sini ada keterangannya. Menambahkan setengah giga RAM dengan menempati ruang penyimpanan. Gunakan fitur ini jika hanya terdapat cukup ruang di perangkat Anda. Jadi bisa nambahnya cuma setengah giga. Jadi 3,5 giga. Ya udahlah ya, daripada nggak sama sekali nih, gue tambahin langsung aja, jebret. Dan kita disuruh untuk reboot atau restart ulang handphonenya. Kita tungguin aja. Nah, jadi handphonenya udah di reboot ulang. Ini gue masukin pin gue dulu. Nah, jadi kita cek lagi. Oh, agak lemot ya, lama gini doang loh. Oke, jadi kita cek lagi tadi untuk penambahan RAM-nya apakah sudah berhasil. Agak lemot emang ini handphone, nggak tahu kenapa. Entah RAM 3 GB atau SoC-nya atau gimana. Gue kurang tahu, nggak tahu kalau yang lain gimana ya. Ini penambahannya udah gue tambahin setengah giga. Jadi RAM di handphone ini ada 3,5 giga. Ya, 3,5 giga untuk RAM yang ada di handphone Poco C40 gue. Jadi lumayan lah ya, daripada nggak sama sekali. Ya langsung kalian tambahin aja. Jadi lumayan untuk penambahannya. Gue juga nggak tahu ya, kalau Poco kan ini namanya setengah giga ya. Tapi kalau di handphone lain kok bisa 1 bahkan ada yang 2 giga gitu. Kalau yang RAM-nya cuma 3 giga. Ya entahlah, itu cuman MIUI yang tahu. Oke, jadi bisa penambahan RAM-nya kalian praktekkan saja ya. Lanjut yang kedua, ini wajib banget nih. Kalian ketika baru pertama kali beli Poco C40, otomatis bloatware aplikasi itu, aduh banyak banget. Ini aplikasi-aplikasi bawaannya. Biasanya untuk memenuhi TKDN ya, TKDN untuk masuk resmi ke Indonesia. Ini banyak banget, kayak contohnya misalkan nih, kayak Amazon nih, ini bisa kita hapus. Nah, kalian hapus aja untuk bloatware aplikasi yang kayak gini, yang nggak guna kayak gini. Terus ada lagi game block puzzle ini kan bloatware juga nih, kita uninstall aja semuanya. Booking.com juga, ini biasanya untuk memenuhi TKDN ya, biar bisa resmi masuk ke Indonesia gitu. Nah, caranya kalian tinggal uninstall aja. Itu lumayan bisa mengurangi penyimpanan memori kalian sih, jadi bisa lumayan lega lah ya daripada dari awalnya itu. Tuh. Banyak banget, ada juga LinkedIn juga kan, kalian pasti nggak pakai lah intinya gitu. Terus ada lagi nih Noveltune juga, kalian kalau yang mau pakai, kalau enggak kalian uninstall aja. Intinya banyak banget ini bloatware di handphone Poco C40 untuk memenuhi TKDN. Tinggal kalian uninstall aja, itu udah beres, udah lumayan penyimpanan internal kalian bisa bertambah. Oke. Lanjut, kita bisa mempercepat handphone Poco C40 kita dengan yang namanya skala animasi ya.
Walaupun refresh rate di handphone ini kan cuma 60 Hz nih. 60 Hz ya menurut gua ya lumayan lah ya, handphone sejutaan walaupun nggak ada 90 Hz. Dan kita bisa untuk mempercepat kinerja buka tutup aplikasi di Poco C40 kita dengan kita mainin skala animasinya ya. Nah, pertama kalian buka aja ke pengaturan, kalian buka ke tentang ponsel. Nah, di tentang ponsel ini kalian harus jadiin dulu untuk mode developer kalian aktifkan dulu ya. Nah, pertama kalian buka ke setelan aja, lalu kalian pilih ke tentang ponsel. Nah, lalu kalian pilih ke keseluruhan aplikasi. Mana ini dia. Nah, di sini kalian klik aja sampai klik-klik gini aja sampai kalian menemukan ini. Sekarang Anda sudah menjadi seorang developer. Nah, itu diaktifin dulu ya untuk mode developernya. Kalau udah, kita langsung pilih aja ke setelan tambahan. Balik lagi ke pengaturan ke setelan tambahan. Nah, di sini ada yang namanya paling bawah. Di sini adalah ada opsi pengembang. Nah, kalian buka, jangan lupa kalian centang biru dulu. Ya, centang biru diaktifkan, lalu kalian pilih aja scroll ke bawah, ada yang namanya pilihan skala animasi. Mana nih skala animasi, dia ada 3 skala animasi. Nah, dia nih skala animasi bawaannya itu 1 kali ya, ini ada 3 yang jendela, transisi sama animator. Ini kalian ubah aja ke 0,5 kali, 3-3-nya pilih yang ke 0,5 kali. Nah, dan kalian rasakan untuk kalian sekedar buka tutup aplikasi aja. Sebagai contoh, gue buka Play Store, langsung masuk, cepet gitu. Tapi kalau untuk loading kayak gini tergantung sinyal kalian ya. Terus kalian buka Google Chrome, tuh lumayan lah, bisa langsung cepet gitu, langsung twing kebuka gitu. Terus masuk ke YouTube, tuh langsung kebuka gitu. Nah, ini muter-muter tergantung sinyal kalian. Terus buka Facebook, tuh langsung kebuka, lumayan bisa buka tutup aplikasinya tuh lebih mempercepat walau sedikit aja, karena kan RAM-nya ini yang punya gue cuma 3 GB ya. Terus buka apa lagi nih, buka Tokopedia misalkan, tuh lumayan lah ya, bisa cepat langsung muncul gitu, walaupun di sininya tuh masih agak lama gitu, tapi lumayan lah bisa mengobati RAM 3 GB yang gue punya ini. Shopee juga langsung kebuka. Sebenarnya ketika kita klik itu bisa langsung cepat kebuka, tapi tergantung prosesnya aja nih. Ini biasanya dari prosesor sama RAM-nya nih. Ya udah, itu namanya skala animasi, lumayan bisa mempercepat kinerja handphone kalian. Lanjut, ada yang namanya navigasi sistem. Nah, buat kalian yang bosan dengan tampilan kayak gini nih, ada navigasi, tombol navigasinya kayak gini, ini bisa dihapus, bisa dihilangkan, diganti dengan swipe layaknya handphone zaman sekarang. Kalian buka aja lagi ke settingan pengaturan. Nah, di pengaturan kalian pilih aja ke setelan tambahan, tampilan layar penuh. Nah, di sini ada yang namanya gerakan layar penuh. Nah, kan yang ini tombol ya, yang bawaannya. Kalian pindahkan ke yang kanan ya. Nah, ada nggak usah pelajari, langsung aja. Dan dia akan hilang untuk ininya. Untuk apa namanya, tombol navigasinya. Dan ini masih ada bar hitamnya nih. Ini bisa kita hilangkan juga. Sembunyikan indikator layar penuh. Nah, ini kita sembunyikan. Oke, dia akan hilang. Nah, pengujiannya swipe cara pengoperasiannya ya, kalau mau ngeback tinggal dari kiri ke kanan kalian swipe aja. Begitupun dari kiri ke kanan. Terus kalau mau masuk ke menu home utama dari bawah ke atas. Kalau mau masuk ke menu recent app dari bawah ke atas tapi ditahan. Gitu. Ya intinya basic lah ya. Yang penting kita bisa menghilangkan untuk tombol navigasi di tombol virtual ya. Jadi kelihatan lebih apa ya, lebih padat aja gitu, nggak ada tombol-tombol kayak gini, lebih kelihatan enak gitu dilihatnya. Oke. Yang kelima itu ada fitur yang namanya kunci aplikasi. Nah, ini buat security kalian nih. Kunci aplikasi, kalian buka ke setting, terus kalian pilih ke yang namanya APL atau aplikasi ya. Kalau nggak ada APL, aplikasi ini. Pilih yang aplikasi. Di sini ada yang namanya kunci aplikasi. Nah, di kunci aplikasi ini kita harus setting pola dulu ya, sesuai keinginan kalian aja sih polanya. Kalau gue yang kayak begini. Terus kita harus masukkan ke akun Mi kita. Nih gue coba masuk ke akun Mi gue. Nah, kalau udah ini kita lewati aja dulu. Ini jangan kita centang-centangin dulu, kita hapus-hapusin dulu, takutnya ketika kita itu
otomatis kekunci semua aplikasi yang tercentang ini. Sip. Ini pakai verifikasi pakai sidik jari ya. Kebetulan gue udah ambil sidik jarinya. Nah, dan kita misalkan nih aplikasi apa yang mau kita kunci aplikasinya ya. Kalau gue di sini gue sebagai contoh gue mau kunci Facebook semisalnya. Facebook sama kunci YouTube, semisal kunci YouTube. Nah, kalau udah kalian wajib buka ke settingan dulu, yang atas kanan atas nih. Buka ke settingan. Nah, kalian setelan pengunciannya, kalian pastikan ini saat perangkat terkunci atau keluar dari aplikasi ya. Pilih yang tengah ya. Jangan yang 1 menit baru kekunci atau saat perangkat terkunci atau dimatiin dulu handphonenya baru dia kekunci otomatis. Pilih yang tengah. Jadi ketika kita nih misalkan gini, tadi YouTube ya. YouTube ketika kita buka YouTube. Nah, ini kan kekunci nih. Kita buka pakai sidik jari. Kebuka dan kita tutup YouTube-nya, kita buka lagi YouTube-nya langsung dikunci gitu. Secara otomatis kita buka dan kita tutup lagi, kita buka lagi, nah kekunci secara otomatis. Tapi kalau kalian pilihnya yang 2 tadi, itu kita harus ngelock ini dulu atau harus nunggu 1 menit dulu. Mendingan pilih yang kayak gini. Jadi kita ketika kita udah buka aplikasi, kita tutup aplikasinya, kita masuk lagi udah langsung kunci. Nah, itu lebih security-nya lebih terjaga aja gitu. Ya, jadi itu adalah fitur dari kunci aplikasi. Dan buat kalian yang bertanya-tanya, Bang, kok nggak ada fitur dual app ya atau aplikasi ganda? Nah, gue nggak tahu ya. Di sini nggak ada kok di Poco C40 gue. Kan biasanya dia adanya itu di ini APL juga atau aplikasi juga. Biasanya dia ada yang namanya keterangannya aplikasi ganda. Tapi di sini gue cari nggak ada aplikasi ganda. Jadi ini nggak bisa menduakan aplikasi ya di Poco C40 yang punya gue ini. Tapi gue nggak tahu kalau yang RAM 4GB tuh kayak gimana. Yang RAM 3GB ini nggak ada untuk aplikasi gandanya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah setting layar utama. Nah, setting layar utama itu lebih ke estetik aja sih. Ini kan ada layar utama nih. Nih, layar utama di sini. Nah, peluncuran bawaannya kita harus pastikan ya Poco Launcher lah ya. Karena kan handphone Poco ini. Laci aplikasinya ini biasanya kalau gua males yang namanya ada hal-hal yang lainnya. Yang penting kayak layaknya UI-nya Google aja gitu. Ini rekomendasi aplikasinya gua hapus. Nah, terus latar belakangnya itu biasanya gua ganti yang gelap. Biar gelap kayak gini nih, biar enak aja gitu. Gelap kan juga bisa nggak boros baterainya gitu pakai tema gelap latar belakangnya. Terus biasanya sih itu aja sih paling. Sama layar min one-nya itu gue ganti Google Discover. Nah, Google Discover tuh contohnya gini, kita swipe aja kan masuk ke menu home utama nih, kita swipe gini aja, ini masuk ke Google Discover. Jadi kita bisa baca berita langsung dari Google Discover ini tanpa kita download aplikasi pihak ketiga. Oke, terus sama yang lainnya sih basic-basic aja sih. Kayak ketuk layar 2 kali untuk mengunci misalkan ya. Ini gue ketuk layar 2 kali tuh mengunci, kayak sensor sentuhan aja sih ini. Terus apalagi nih? Tampilkan rekomendasi ini gue nonaktifin sih. Isi tempat aplikasi yang di uninstall, kunci susunan layar utama, ukuran icon biasanya. Nah, nih ukuran icon, oh ini dia. Agak lemot ya. Ukuran icon nih, mau gede, mau kecil ya tergantung kalian. Kalau gue biasanya agak kecilan, agak di bawah setengah sih. Jadi biar tampilannya enak aja gitu dilihat. Oke, terus susunan layar utama biasa 5x6. Sip, paling itu aja sih untuk yang biasa gue setting di layar utama gue, paling nanti kayak gini. Kalau ukuran aplikasinya ya menurut gue segini nggak pas lah ya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Oke, ya udah, mungkin segitu dulu aja, sekitar ada 6 ya untuk setting wajib bagi kalian pengguna Poco C40. Ya udah, semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Ikutin aja cara gue biar handphone Poco C40 kalian lumayan tambah lebih ngebut. Gue nggak tahu kenapa, emang lemot sih. Ini si Poco C40 ya. Syukur-syukur kalian bisa ikutin cara gue barusan, bisa jadi lebih ngebut walaupun sedikit. Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye bye.